kok. Hoax itu bukan Nggak konteks ada palsu, hoax, tapi nggak mencabut ada dari hoax. konteks dan mencabut dari Silakan teks dijawab. testament. Kita Itu tidak adalah hoax menyangkal juga. bahwa itu Sekjen spesialis pembicaraan hoax, presiden yang nggak baik, ada kok. yang membela rakyat. Kalau ada penyelewengan dilaporkan kepada aparatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana sengitnya perdebatan antara Mr. Kodari versus jubir PDIP, teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, kaum 16% ini semakin panik, semakin tidak tahu harus seperti apa melawan Presiden Jokowi. Sampai-sampai sekjennya, Mas Hasto ini ya, menyebarkan sebuah rekaman dan kemudian diorkestrasikan ataupun diframing bahwa itu sebuah upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memukul lawan-lawan politiknya, teman-teman. Waduh, dan setelah ini kita akan dengarkan bagaimana debat seru sampai jubir PDIP ini terdiam, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Kalau asal muasalnya saya nggak tahu karena saya tidak berada dekat sekjen waktu hari itu. Tapi kalau kita bisa lihat justru bisa dikatakan oh itu berapa tahun yang lalu itu di forum A, forum B, forum C ya kan. Lah emang dikatakan ya? Untuk mengintimidasi. Hah? Emang Hasto bilang itu di forum ini, forum itu dan tahunnya disebut? Kan enggak. Orang-orang yang melakukan A, B, C, D ya kan. Justru itu kan menunjukkan tabiat dan karakter seorang Presiden Jokowi. Jadi artinya konteksnya dimanapun itu pembicaraan itu dilakukan, artinya ya itulah karakternya Presiden Jokowi. Jadi karakter aslinya terlihat ya kan bahwa dia akan menggunakan aparat, saya akan bisikin KPK, saya akan bisikin polisi, saya akan bisikin institusi-institusi lain, kejaksaan dan lain-lain untuk menindak kalian-kalian. Artinya apa? Nah, ini kan berseberangan dengan statement-statement beliau di berbagai kesempatan yang kalau ditekan terkait dengan kinerja yang buruk dari polisi misalnya atau kinerja buruk dari KPK misalnya, beliau akan mengatakan wah saya nggak bisa mengintervensi, tanyakan dong ke KPK, tanyakan dong ke ini, saya kan nggak bisa mengintervensi yudikatif ya kan kalau kita bicara soal pengadilan misalnya dan hal-hal lain. Tapi di kesempatan itu justru itu menegaskan bahwa itulah karakter aslinya Pak Jokowi. Di framing lagi ya kan, asik. Karena kan kalau ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang nyeleweng. Ya silahkan aja, silahkan. Makanya ini kan udah terbuka. Artinya satu Bang Arif jadi gini. Artinya ya silahkan menilainya seperti itu. Sebagian publik akan menilai bahwa berarti itu berseberangan dengan statement beliau yang sering mengatakan bahwa saya tidak bisa mengintervensi ketika ada hal yang salah dilakukan institusi-institusi yang di bawah dia, institusi negara, dia tidak KPK, tapi dia memberikan info kepada KPK. Ya jadi intinya gini loh, ini penilaiannya Bang Arif seperti itu. Tapi silakan masyarakat yang menilai. Jadi terbukanya rekaman seperti itu, ini kan open for the public to menilainya. Bukan ya kan? Itu kan omongan di dan nggak bisa diarahkan juga bagi kami di PDI Perjuangan. Justru kita bicara ini soal karakternya adalah memang kalau ada yang salah dia akan melakukan hal-hal seperti itu. Iya kan nggak apa-apa. Artinya beliau karakter yang bagus beliau bisa mengintervensi. Dia bisa mengintervensi KPK. Asik di framing lagi ya kan. Dia bisa mengintervensi kejaksaan untuk menindak siapapun itu. Nah itu kan bagus. Ya, tetapi kan ini berbeda dengan apa yang disampaikan di. Tapi kan memang sampai hari ini juga nggak ada bukti kalau misalnya dia menggunakan KPK, kejaksaan atau kepolisian untuk nangkepin orang-orang yang menjadi lawan politik dia kan nggak ada. Itu kan mana buktinya? Silakan Bang. Enggak Bang. Jadi kalau menurut Mas Poyu itu sesuatu yang bagus gitu. Gini ya, kalau Grace merasa bahwa itu kan teks yang lama, ngapain diputar ulang? Silakan protes, kenapa setiap 17 Agustus teks proklamasi itu yang dibaca terus? Kan mau mengingatkan substance dari proklamasi, mau mengingatkan substance dari psikologi Jokowi. Jadi semuanya itu menyangkut Hasto punya kepentingan untuk mengingatkan bahwa dari awal sebetulnya origin dari Jokowi seperti itu. Nah, kalau Rocky Gerung mengostrasikan 17 Agustus ya, kenapa pas 2020, 2021, 2022 rekaman itu nggak diputar Hasto?
Ya karena waktu itu ya PDI masih menikmati kue kekuasaan, masih menggunakan ya mungkin ya itu juga yang mereka lakukan teman-teman ya. Lalu now it can be told. Nah kira-kira begitu maksudnya kan. Sekarang saya terangkan itu. Tentu Hasto tahu itu bahwa dari awal bahwa itu di forumnya PDIP. Ya. Tapi untuk mengingatkan anak-anak muda mahasiswa yang pada waktu itu mungkin masih SMA, belum tahu watak Jokowi, sekarang diingatkan oleh PDIP. Begini loh wataknya Pak Jokowi itu, dia bisa menggigit. Ya kenapa itu nggak dilakukan di setiap tahun gitu? Ini Rocky Gerung juga ini menggiring-giring juga ya kan? Apa aja dia bisa gigit. Barisan sakit hati Dia guys. sendiri dia nggak bisa gigit tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya isi dari rekaman itu memperlihatkan karakter dasar dari kepemimpinan Pak Jokowi. Dan itu yang dia lakukan di Mahkamah Konstitusi, dia lakukan di MK, di KPK, dia lakukan ke Golkar, dia lakukan ke PDIP. Kan itu yang terjadi kan. Jadi itu sekedar referensi untuk mengingatkan bahwa inilah genealogi politik dari Jokowi. Ya, Nah itu aja bisa belum terbukti ya kan? aja. PDIP, Jadi gini ya, Golkar, saya kasih tahu itu aja belum teman-teman terbukti. mahasiswa. Mas Hasto itu telah memperkosa teks. Dia memperkosa teks. Teks itu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Pidato Pak Jokowi itu sangat panjang. Justru Pak Jokowi itu mengingatkan para aparatur ya, baik kepala daerah maupun penegak hukum untuk bekerja dengan baik. Agar apa? Agar Indonesia bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menurunkan impor. Bahkan dia mengingatkan aparat hukum untuk tidak mengganggu, menggigit orang-orang yang bekerja dengan baik, birokrat yang bekerja dengan baik, pengusaha yang bekerja dengan baik. Dan dia mengatakan begini, kalau ada aparat hukum yang main-main, diganti saja kepada para pimpinan. Nah, soal bisikin atau ngasih tahu itu kan biasa. Nah, Anda kalau jadi pimpinan, Anda dapat informasi dari sana dari sini. Kalau ada hal yang tidak benar, saya sampaikan, kan bahasanya begitu. Justru Pak Jokowi itu sedang berperan sebagai whistleblower. Dalam hukum whistleblower itu bagus apa jelek? Bagus. Justru kalau ada penyimpangan dia kasih tahu kepada aparat hukum. Bukan dia sendiri yang menindak. Itu yang saya sebut berbahaya sekali Mas Hasto ini. Tidak menjelaskan kapan acaranya dilaksanakan dan dia memotong seenaknya hanya pada bagian-bagian yang ini kan kembali lagi kalau bicara soal acara ini bicara soal karakter artinya presiden yang selama ini mengatakan tidak bisa mengintervensi yudikatif, tidak bisa mengintervensi KPK, tidak bisa mengintervensi kejaksaan, ternyata kan bisa dan akan melakukan itu dan itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang. Kita tahu lah apa yang terjadi sekarang, ada pergantian ketua umum Golkar ya kan, mundurnya Erlangga Hartarto, semua orang bisa menebak ini udah menjadi rahasia umum. Jadi nggak ada memperkosa teks, nggak ada memperkosa teks, yang ada adalah memperkosa kemerdekaan, memperkosa kebebasan berpendapat, memperkosa hak-hak orang yang mengkritik presiden dan dianggap memproduksi hoaks. Iya. Gimana Mas Ciko? Biasa ini nggak ada hoax kok. Hoax itu bukan Nggak konteks ada palsu, hoax, tapi nggak mencabut ada dari hoax. konteks dan mencabut dari Silakan konteks dijawab. Kita itu tidak adalah hoax menyangkal juga. bahwa itu Sekjen spesialis pembicaraan hoax itu ada di mana. Oh nggak ada begitu ya kan. Yang menjadi hoax itu Sekjen adalah spesialis kita hoax. mengatakan bahwa presiden selama ini tidak bisa mengintervensi institusi-institusi itu. Di mana Ternyata Presiden bisa kan menjadi hoax. whistleblower. Ternyata beliau mengatakan Memberitahu sendiri, kalau ada saya bisa pelanggaran-pelanggaran. intervensi, Ini saya bisa perbuatan suruh yang orang bagus. gigit Oke. kamu, bukan Namanya saya gigit whistleblower sendiri loh, dalam sistem tapi hukum saya bisa kita. suruh orang Keren, gigit top. kamu. Nah itu Ya. jelas. Ini presiden yang Nggak baik, ada kok. yang membela rakyat. Kalau ada penyelewengan dilaporkan kepada aparatnya. Nggak, Ya. tapi begini, apapun kan dia seorang presiden. Memang hak dia untuk memerintah kejaksaan, polisi, untuk menangkapi orang-orang yang maling. Daripada ada presiden nggak memerintahkan aparat hukum terhadap orang yang korupsi malah disimpan gitu kan. Oke. Nah itu kan nggak baik. Tapi kan dikhawatirkan ini bisa menjadi pisau bermata dua. Enggak lah, Kang kan Mas sekarang Bayu. gini. Sekarang begini. Kan saya- udah Tapi dijelaskan selama tadi, lurus kan kalau boleh ada disimpan ya kan. Kalau ada pelanggaran dilaporkan. Pelanggaran, kalau nggak pelanggaran nggak dilaporkan. Tanya ke mahasiswa tuh, versi ini yang benar apa versi sana yang benar coba? versi saya lah yang benar. Oke. Karena kan Jujur, sebagai jujur. sebagai Ayo, jujur. Kalau presiden, pengalaman ya selama ini ya. Ayo jujur, kalau nggak gue gigit loh. Mendengarkan saya, publik itu banyak dukung yang versinya saya gitu. Oh, gitu. Buktinya menang Pilpres 2024. Ya. Ya kaum 16% ya kan, semakin sedikit semakin ribut guys. Mereka udah bingung menyerang Pak Jokowi itu dengan cara apa lagi ya kan.
Jadi ini Pak Jokowi bertindak sebagai whistleblower, Bung Rocky. Whistleblower ini. Gimana? Ada penyelenggaraan dilaporkan. Apakah ini menjadi pisau bermata dua atau justru ini menjadi whistleblower? Adanya whistleblower itu, tapi yang terjadi adalah tornado. Tornado apa gimana? Iya, diputer-puter tuh keangkat satu akar beringin itu keangkat oleh tornado. Bantengnya itu mau digorok, untung bantengnya mampu untuk lari duluan. Jadi konteksnya, misalnya bapak-bapak ini nggak bisa dimiet, Mbak. Saya juga pusing. Silakan. Ya, ini justru Pak Presiden menegur aparat yang justru mengintimidasi, menakut-nakuti, menggunakan kekuasaan untuk menindas orang, begitu kan? Jadi yang seperti ini, ya beliau akan menginformasikan kepada pimpinan-pimpinannya masing-masing, begitu kan? Tapi memang ada sesuatu yang salah di situ, bukannya beliau mengkriminalisasi orang. Ini konteksnya makanya harus dibaca secara keseluruhan. Kalau teman-teman mahasiswa atau siapapun mau melihat konteksnya seperti apa, gampang kok, tinggal ke websitenya Setcap, bisa dibaca lengkap di situ dan dilihat konteksnya seperti apa. Nah, itulah teman-temannya penjelasan lengkapnya. Konteksnya itu apa, untuk apa disampaikan. Ya kalau orang PDIP, orang yang kalah, orang yang benci dengan Presiden Jokowi, ya mereka membuat kesimpulan bahwa Presiden sedang mencoba untuk mengintervensi hukum, ya kan. Padahal tidak, teman-teman. Dan ya namanya juga orang kalah, ya kan. Mereka harus cari cara yang banyak untuk menyerang yang menang gitu, ya kan. Apalagi Presiden Jokowi sudah membuktikan bahwa dirinya lebih kuat daripada PDIP, teman-teman. Itu terbukti itu. PDIP tidak ada apa-apanya setelah Jokowi pergi. Dan itu terbukti. Yang pertama, Ganjar kalah. Yang kedua, nanti di pilkada PDIP di Jakarta sudah tidak punya kawan lagi, teman-teman. Dia sendiri dalam kesunyian. Nanti di Jawa Tengah mungkin ya Kaisang juga akan dimajukan sebagai calon wakil gubernur. Dan mungkin kandang banteng akan hancur dan remuk untuk yang kedua kalinya, teman-teman. Ya, tapi ya begitulah namanya politik ya. Yang kalah bersuara yang banyak, mencari celah untuk menyerang, sama kayak waktu PDIP masih bersama Presiden Jokowi. Kaum yang kalah menyerang Presiden Jokowi dengan anti-Islam, dengan PKI dan segala macam. Ya modelnya sama-sama aja lah, posisinya aja yang diubah-ubah, teman-teman. Dan sepertinya PDI memang sangat sakit hati dengan Presiden Jokowi ya. Mereka sepertinya sudah sadar bahwa wah memang kekuatan Presiden Jokowi ini tidak main-main gitu, ya kan. Seorang Presiden Jokowi bisa melululantahkan PDIP, teman-teman. Waduh. Dan banyak hoax yang sebenarnya disebarkan untuk menjatuhkan ataupun mendistraksi ataupun mengurangi pamor dari Presiden Jokowi. Tapi ya Presiden Jokowi semakin difitnah ya semakin melenting, teman-teman. Semakin beliau dicintai oleh rakyat. Dan itu yang terbukti sampai sekarang ini. Seluruh fitnah-fitnah PDIP itu bisa dihempaskan, bisa ditepis begitu saja dengan mudah. Karena memang teorinya nggak kuat, teman-teman. Kayak Hasto, hanya mendapatkan katanya WA dari orang, dikirimi voice note dan segala macam, dikirimi video. Ya mungkin Hasto mengira itu video baru, ternyata ya itu 2019 waktu mereka masih mesra dengan Presiden Jokowi, ya kan. Tapi ya itulah, teman-teman, namanya kaum 16% ya kan. Tapi ya balik lagi, teman-teman, tadi perdebatan antara Kodari dan juga jubir PDIP sangat seru ya. Jubir ini juga nggak tahu mau ngomong apa, teman-teman. Dia nggak tahu konteks pidatonya, dia sepertinya belum ngelihat videonya juga, dia belum pelajari videonya juga. Ya lantas harus disuruh membela Hasto, ya kan, ya bingung lah dia. Aduh, tapi ya udahlah, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.